Ada sebagian bobotoh yang lebih mendukung Kevin Ray Mendoza sebagai penjaga gawang utama Persib Bandung. Ada juga sebagian bobotoh yang lebih menginginkan Teja Paku Alam lah yang layak menjadi penjaga gawang utama Persib Bandung. Bagi saya, kedua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bobotoh hasil semalam, hasil yang harus kita syukuri. Yang pertama bagi saya, kenapa harus kita syukuri? Karena Persib digempur sehabis-habisan itu 7 poin 7 peting ku Dewa United, hanya bisa menahan imbang. Itu adalah hal yang cukup lumayan dan sangat disyukuri kalau bagi saya. Bahkan jika seandainya udah Teja tidak tampil bagus, kita mungkin udah kebobolan banyak dan kita kalah. Bahkan saya setuju dengan statement Coach Bojan Hodak kalau hasil imbang ini adalah hasil yang sangat adil, kata Coach Bojan. Ya, bukan tanpa alasan kalau menurut saya, karena memang kedua tim yaitu Dewa dan Persib Bandung memiliki skuad kedalaman yang bagus-bagus, bahkan bintang-bintang, walaupun pada akhirnya di pertandingan bintang semalam tidak ada bintang yang bersinar. Walaupun sebenarnya saya berharap dan mau bikin konten bahwa bintang sesungguhnya yang bintang bersinar itu adalah Persib Bandung. Tapi pada akhirnya gagal karena disamakan oleh gol dari Egy Maulana Fikri maksud saya. Egy Melgiansa mah pemain Pelita baheula katingali pisan umur urang. Aduh ngobrol tentang Egy Melgiansa segala. Nah, udah Teja tampil apik di bawah Mister Persib Bandung ya tentunya, dan ini menjadi satu hal yang membuat kita selalu tidak cemas siapapun pemain untuk posisi penjaga gawang ini yang diturunkan, apakah itu Kevin atau juga Teja Paku Alam, karena bagi saya kedua-duanya memiliki kualitas yang bagus. Bahkan jika seandainya saya harus pilih salah satu pun sulit banget, karena memang memiliki kemampuan yang hampir rata kalau menurut saya, sehingga siapapun yang bertanding kita tidak pernah ada istilah kalau orang manya baheula lamun ningali starting line up Persib tadingan aduh maklok teu main euy pi eleheun ieu mah sok aya teu rasa kitu bobotoh, aduh euy si Nick Kuiper teu main si Nick mah euy sieun eleh, sok aya kitu kan. Tapi kalau seandainya di penjaga gawang ini mau Kevin ke mau Teja Paku Alam ke yang main, kita ngerasa tenang-tenang saja karena memang memiliki kualitas keduanya. Tinggal mungkin kebutuhan seperti apa saja yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak. Jika seandainya memang membutuhkan 6 pemain asing untuk posisi sebagai pemain di depan semua, ya otomatis Teja lah yang harus dipilih. Tapi kalau seandainya cukup yang bermain di tengah lapangan itu hanya 5 pemain asing dan sisanya Kevin Ray Mendoza di belakang, maka Kevin lah yang diturunkan. Sama halnya seperti saat melawan Biak lebih memilih Kevin dan sekarang lebih memilih Teja Paku Alam. Soal Teja kebobolan 2 sih, kalau itu menurut saya ya nggak bisa menilai penjaga gawang jelek juga ya dengan seperti itu, karena secara keseluruhan overall Persib memang tampil kurang baik. Cuman Teja Paku Alam justru menonjol dibandingkan yang lain kalau menurut saya. Kalau seandainya save Teja Paku Alam semalam gagal, ya udah pastilah kita kalah sama Dewa. Berapa kali Teja Paku Alam duel 1 lawan 1 saling berhadapan dengan beberapa pemain Dewa, ada dengan PB Eka yang paling emas tuh, ada dengan Marukawa juga, tapi berhasil ditepis oleh Teja Paku Alam. Karena kita semua sepakat, saya yakin bobotoh semua sepakat kalau Teja Paku Alam memiliki refleks yang sangat luar biasa, cepat, cekatan sekali gitulah. Bahkan jika seandainya kita harus bandingkan kelebihan dan kekurangan, kelebihan Teja dibandingkan Kevin Ray Mendoza adalah refleksnya. Kevin bagus refleksnya, bagus banget juga. Tapi saya entah kenapa menempatkan Teja Paku Alam lebih di atas sedikit, lebih sedikit dibandingkan Kevin Ray Mendoza dari segi refleks. Tapi Kevin juga jelas memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Teja Paku Alam. Yang pertama apa? Postur Kevin Ray Mendoza itu tinggi menjulang, bagus banget. Dan juga build up-nya Kevin itu luar biasa. Apalagi sekarang adalah era sepak bola modern yang dimana penjaga gawang harus terlibat dalam membangun serangan. Mungkin karena Kevin memiliki DNA Eropa besar atau dididik di sepak bola Eropa juga, sehingga
build up itu menjadi satu hal yang lumrah dan biasa dari semenjak Kevin dididik menjadi pemain sepak bola. Sementara di kita nggak terlalu terbiasa gitu. Walaupun memang Teja Paku Alam, saya menilai Teja Paku Alam itu adalah salah satu penjaga gawang lokal yang memang memiliki kualitas build up yang bagus di Liga Indonesia. Selain mungkin ada Nadeo juga di beberapa tim, di tim lain maksud saya, dan sisanya ada Teja Paku Alam. Karena Teja Paku Alam juga mengakui dulunya dia adalah gelandang. Itulah yang menyebabkan Teja mungkin bisa dibilang lebih akurat, lebih santai ketika membangun serangan dari segi build up. Bahkan semalam pun ada beberapa kali momen di mana Teja dia di-press oleh pemain depan Dewa, tapi Teja tidak terburu-buru untuk membuang bola. Dia build up, kasih ke kiri atau kasih ke kanan. Ini sama-sama nih. Jadi Teja bagus build up, bagus refleks. Kevin bagus build up, bagus refleks juga. Cuman kalau dari segi refleks, kalau kita harus nyari salah satu, bagi saya Teja lebih unggul dibandingkan Kevin. Tapi dari segi postur dan juga build up, Kevin lebih bagus dibandingkan Teja Paku Alam. Nah, ini menurut pendapat saya juga, Bobotoh. Lagi-lagi kita harus ngobrol dari secara ya obrolan tongkrongan bobotoh di warung kopi lahnya, iya mah. Kita kritik sekaligus biasalah ngobrolkan kayak kalau iya masakan ulah menghujat dan mencaci maki. Saya tuh menilai Kevin dari dulu, bahkan jika seandainya bobotoh mengikuti konten saya udah dari lama, saya selalu kritik Kevin tuh seperti ya, ini menurut pendapat saya, seperti terboga kawani ketika harus motong bola. Itu menurut saya. Bahkan gol yang terjadi di PSBS saat melawan PSBS Biak pun bagi saya 2 gol lah ya, anggap dengan gol yang offset, dengan kan offset hiji. 2 gol itu adalah gol dari hasil crossing yang menurut saya jika dilihat dari kasat mata gitu kan, dari pandangan kita, Kevin harusnya bisa loh eta ngaclok keluar, walaupun nggak bisa diambil, ditangkap, minimal ditinju keluar lah atau ditepis lah, seharusnya bisa. Kevin beberapa kali seperti ragu ketika dia pengen ngambil bola ke depan, dia mundur lagi, dia ngambil bola ke depan, dia mundur lagi. Pada akhirnya disambut oleh pemain lawan dan tercipta gol. Dan ini bukan saat melawan PSBS Biak aja. Ketika di musim lalu pun seperti itu. Bahkan ketika saya udah menyadari Kevin seperti teboga kawani yang keluar untuk berduel ngambil bola, saya lihat juga bagaimana penampilan Kevin di Filipina saat melawan timnas Indonesia kualifikasi Piala Dunia. Sama, ada beberapa kali Kevin takut untuk berduel. Ini menurut pandangan saya ya, karena mungkin kalau di atas lapangan secara asli ya Kevin jelas punya perhitungan, bisa aja mungkin itu jauh gitu kan, jadi tidak masuk ke dalam jangkauan Kevin, jadi Kevin lebih memilih untuk menunggu. Cuman sekali lagi jika dilihat dari kasat mata saya, seperti Kevin itu agak susah untuk berduel. Nah, beda dengan Teja. Kalau Teja memang selalu duel ke luarnya itu berani, terlepas dapat atau enggaknya dulu lah kasarnya, tapi dia memiliki keberanian. Tapi pada intinya bobotoh salam dunia itu bukan hal yang harus kita perdebatkan. Yang kita harus debatkan hanya satu, dukung pemain Persib. Tah eta mah kudu didebatkan, lamun aya anu teu ngadukung Persib kudu didebat ku urang dengan cara yang baik ya. Bagi saya dua-duanya adalah penjaga gawang yang bagus. Mudah-mudahan terus konsisten dan berkembang bagi Persib, dan bisa lah insya Allah Persib back to back juara dan juga berbicara banyak di Asia nanti. Dan menurut bobotoh, kalian lebih pilih Teja Paku Alam atau Kevin Raimendoja? Assalamualaikum.